Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah subuh Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang senantiasa kita rasakan setiap detiknya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada manusia terbaik, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita hidup di dunia ini agar selamat sampai ke akhirat. Jamaah subuh, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah ana mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan nasihat. Tentunya nasihat ini terkhusus untuk diri ana pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Jamaah, ana tidak akan membahas tentang tabarruk ke kuburan. Ana tidak akan membahas tentang perdebatan di grup tentang puasa 10 hari bulan Sya'ban, apakah boleh atau tidak. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan ana mengingatkan tentang sesuatu yang banyak manusia lari darinya. Manusia berpaling darinya. Apa kira-kira jemaah? Ya, kematian. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wah, Ustaz ini bahas kematian terus nih. Kayaknya mau mati, Ustaz. Iya, ana akan mati, akan meninggal, dan jamaah semuanya akan meninggal. Permasalahannya bukan kita akan meninggal. Permasalahannya bagaimana kondisi kita setelah meninggal. Jamaah, kita ketahui bahwasanya kehidupan kita ini sangat singkat, sangat sementara. Kehidupan yang singkat ini akan menentukan di mana tempat kita selanjutnya. Apakah kita kekal di dalam surganya Allah atau na'udzubillah sebaliknya. Jamaah, alhamdulillah pagi ini walaupun tadi sebelum azan itu sudah deras hujan ya jemaah. Tempat itu sudah deras itu. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberikan Allah kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Jamaah, kenapa ana mengingatkan diri ana dan jamaah akan kematian? Karena Rasulullah memerintahkan demikian. Aktsiru hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat yang dapat memutuskan atau menghancurkan kenikmatan, yaknil maut, yaitu kematian. Jamaah, kita semua akan mati. Kita semua akan dihisab. Kita semua akan dipertanyakan segala amalan kita di dunia ini. Kalau saat ini di pagi hari, di subuh hari, kita yakin betul
100% atau bahkan kalau ada 1000% bahwa nanti akan datang waktu maghrib. Betul? Ya, kematian pun demikian. Kita harus yakin 100% saat ini kita hidup, bahwasanya ingat kita akan mati. Setidaknya ada 3 manfaat untuk kita kenapa mengingat kematian, jemaah. Yang pertama, ta'jilut taubah. Kita akan menyegera bertaubat. Kita semua pendosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam, kata Rasulullah, itu berdosa. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa, bersalah adalah yang bertaubat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kembali kepada Allah saat kita tergelincir kepada perbuatan dosa. Kita akan menyegera bertaubat kita. Kita nggak tahu, jemaah. Kematian ini hal yang misterius. Tidak tahu dia terjadi kepada wanita, terjadi kepada laki-laki, terjadi kepada yang masih muda, yang sudah tua, yang masih sehat, apalagi yang sudah sakit. Ini diantara manfaat yang pertama, kita memperbanyak kematian, yaitu kita menyegera bertaubat. Kenapa orang di luar sana berani sekali berbuat zalim? Kenapa orang di luar sana berani sekali melakukan hal dosa? Mungkin mereka lupa akan kematian. Mereka lupa bahwasanya amalannya di dunia ini sekecil apapun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Jemaah, adapun yang kedua, manfaat mengingat banyak kematian, yaitu qanaatul qalb. Hati kita menjadi qanaah. Hati kita menjadi tenang. Ketika kita hidup di dunia ini bukanlah orang yang bahagia, orang yang susah, sakit, maka dia qanaah, yakin bahwasanya ini akan berakhir. Ini sementara, saya akan mati, saya akan hidup setelah itu kehidupan yang kekal. Adapun orang yang banyak mengingat mati ketika hidupnya senang, bahagia, kaya, maka semua itu tidak menjadikannya sombong, karena dia yakin semua yang dia miliki adalah titipan. Semua yang dia punya saat ini akan dia tinggalkan ketika datang kematian. Tidak ada yang dia bawa, hartanya yang banyak, mobilnya yang banyak, rumahnya yang megah, semua akan dia tinggalkan kecuali yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, manfaat memperbanyak mengingat kematian, yaitu hamasatu al-ibadah. Akan menjadikan kita semangat untuk beribadah. Kita yakin betul bahwasanya kita akan meninggal, dan ketika orang sudah meninggal, inqata'a amaluhu, semua amalnya terputus, maka dia akan semangat, ya. Ketika dia mengingat kematian, saya akan stop nih, ibadah ini akan sementara. Ketika saya sudah meninggal, terputus semua amal kecuali 3, kata Rasulullah, disebutkan, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, kemudian anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Mudah-mudahan kita mempunyai 3 amalan ini, jemaah. Kalaupun enggak 3, 2. Kalaupun enggak 2, 1 lah minimal, jemaah. Kita sebentar lagi akan Ramadan. Kita lihat di belakang kita itu ada bangunan, rencana pembangunan kamar mandi, yang saat ini sepertinya lagi istirahat. Tapi insya Allah kita husnuzon, nanti di bulan Ramadan maka akan banyak para muhsinin, insya Allah Pak Bibit, ya, akan banyak muhsinin yang mengeluarkan harta mereka. Jamaah, hendaknya kita
memiliki sedekah setiap hari. Setiap hari walaupun jumlahnya tidak banyak jemaah. Kita mampu 2.000, 2.000. Kita mampu 5.000, 5.000, 10.000. Usahakan setiap hari. Mau bagus-bagus lagi waktu subuh jemaah. Karena di dalam hadis disebutkan ada 2 malaikat yang setiap hari, setiap subuh mendoakan orang yang bersedekah. Satu, mendoakan orang yang sedekah. Semoga Allah berkahi hartanya, Allah tambah hartanya orang yang berinfak. Satu lagi mendoakan celaka untuk orang yang bakhil, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Itulah sedikit nasihat yang dapat Anda sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita yang masih sehat, kita yang masih mempunyai kesempatan, kita yang masih bebas ini, kita manfaatkan betul waktu kita. Karena banyak jemaah orang di rumah sakit sana yang sakit, yang menginginkan sehat seperti kita. Dan banyak orang di penjara sana yang ingin bebas seperti kita. Kita yang saat ini masih sehat, masih bebas, maka manfaatkanlah kesempatan hidup kita yang singkat ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal abadi kelak insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala.